Bukan karena sesuatu yang bisa menyakitkan dirinya, enggak. Ya, pisau menakutkan. Bukan berarti pisau itu berwibawa pada dirinya. Kan gitu, ya. Ular menakutkan, bukan berarti ular itu berwibawa buat dirinya. Macan menakutkan, bukan berarti macan itu wibawa buat dirinya. Bukan itu wibawa. Wibawa itu adalah sesuatu yang agung. Tadi saya katakan, Pak, orang wibawa itu dideketi, bukan dijauhi. Tapi kalau takut itu mesti dijauhi. Itu di antaranya. Kemudian ar-raja. Wa amma ar-raja'u fala syakka annahu zaidun. Fakam min mu'azzimin malikan minal muluki yahabuhu aw yakhafu satwatahu walakin la yarju mathubatahu. Wal abdu yanbaghi an yakuna rajian bi salatihi thawab Allah azza wa jalla kama annahu khaifun bi taksirihi iqab Allah azza wa jalla. Ya, ini harap, rasa harap. Lihat kita ya. Kita harus punya rasa harap sama Allah. Tidak boleh di sisi kita takut terus, tidak boleh. Ya takut harus lebih banyak. Nah, tapi rasa harap harus lebih banyak daripada rasa takutnya. Harus. Ya, tidak boleh di sisi takutnya lebih banyak. Kebanyakan takut tidak ada harapan nanti. Ya. Itu tidak diragukan lagi, nilai tambah. Jelas, nilai tambah ya. Berapa banyak orang yang mengagungkan malikan minal muluk, seorang raja, ya, yahabuhu au yakhafu satwatahu, atau raja itu hingga dikatakan tadi apa? Bahwa orang yang mengagungkan seorang raja, lantas raja itu berwibawa di hadapan dirinya, atau dia takut akan tindakan raja tadi. Dia takut. Sekarang orang takut sama presiden. Dia takut kalau saya ngelanggar atau saya berani sama Pak Presiden, saya akan dipenjara atau saya akan ditangkap. Nanti kan takut sama tindakannya, ya, takut sama tindakannya. Walakin layar jumatabatahu, akan tetapi tidak semua hamba Allah Ta'ala ini kalau takut sama pejabat atau takut sama orang lain, kalau sudah takut tapi saya tidak mengharap pahalanya. Apa terus kalau dia takut kepada seseorang, Anda takut sama saya maka saya akan berikan hadiah? Ada. Takut ya takut, wibawa ya wibawa. Ada raja agung, oh saya pertuankan agung, ini saya wibawa di hadapan raja, ini wibawa di hadapan saya. Apa terus raja? Saya akan berikan hadiah karena rasa takut Anda kepada saya. Ada. Tidak begitu ya. Wal abdu, padahal hamba ini, hamba Allah ini, yang bagi an yakuna rajian bi salatihi thawaballahi azza wajal. Padahal hamba itu seyogyanya di dalam salatnya dia harus mengharapkan pahala Allah. Ya. Ya, di satu sisi wibawa Allah Ta'ala di hadapannya, di satu sisi dia harus mengharapkan dari Allah Ta'ala pahalanya. Kama annahu khaifun bitaksirihi igaballahi azza wajal, sebagaimana dia takut akan igab Allah atau azab Allah Ta'ala karena keteledorannya, ya, karena disebabkan kelalaiannya, tidak mau mengerjakan perintah Allah Ta'ala, atau dia lalai di dalam sholatnya, takut, bisa jadi, ya, seperti itu. Al-haya. Kemudian wa amal haya'u fa huwa zaidun 'ala al-jumlati li'anna mustanidahu istis'aru taksirin wa tawahhumu dhanbin wa tasawwur wa yatasawwaru ta'dhimu wal khawfu war raja'u min ghairi haya'in haitsu la yakunu tawahhum taksirin wa irtikab dhanbin. Ya, lihat di sini rasa malu yang terakhir ya. Rasa malu. Rasa malu juga nilai tambah sendiri. Bahwa zaidun sendiri lagi, ya. Li'anna mustanadahu, karena sandaran rasa malu tadi ini apa sandarannya? Istish'aru taksirin, merasa lalai. Nah, lihat. Kalau saya sekarang punya utang sama seseorang, kemudian sudah jatuh temponya harus saya bayar, saya lupa, saya lalai, ketemu sama orang yang saya utangi, atau ketemu sama orang yang pernah menghutangi saya, ya Allah ketemu, malu kan? Sudah jatuh tempo, dia tidak nagih, ini ketemu di satu tempat yang sama, malu, dia mesti akan melengos. Aduh, bagaimana ini? Ya, mau dibuang mukanya kemana ini? Ke bawah, ketok, ke sana kelihatan, ke belakang ya kelihatan, mau kemana? Ya, istish'aru taksirin, wa tawahhumu dzambin, atau ada dugaan bahwa dirinya berbuat dosa. Seseorang yang pernah
mencuri barang orang lain. Tidak ketemu yang nyuri. Delalah ketemunya di pasar, di kios yang sama. Nah, jenengan yang mencuri ini. Malunya seperti apa? Nah, begitu. Ini Allah. Ya, kita sudah banyak berbuat dosa kepada Allah. Ya kan? Wa yatasawwar at-ta'zim wal khaufu war raja' min ghairi haya'in. Kalau pengagungan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah Ta'ala bisa ada dan tergambar di dalam benak kita dan di dalam diri kita tanpa ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sekiranya la yakunu tawahumu taksirin wartikabu dzambin, yang sekiranya bukan didasarkan rasa malu tadi itu karena keteledoran dirinya atau karena perbuatan dosa, karena perbuatannya, maka ya bukan haya namanya. Ya, yang namanya haya itu karena kita berbuat sesuatu yang salah sehingga kita malu kepada Allah Ta'ala. Saat kita sholat kita tidak dangak, tapi kita tunduk ke bawah. Ya, karena kita malu kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh para anbiya begitu. Kalau mereka ibadah kepada Allah, seakan-akan mereka itu memiliki rasa, padahal mereka maksum. Ya, mereka terjaga dari segala kesalahan dan dosa. Kemudian wa amma asbabu hadhil ma'ani as-sittatu fa'lam anna hudul qalbi sababuhu al-himmatu fa inna qalbaka tabi'un li himmatika fala yahduru illa fima yahummuka wa mahma ahammaka amrun hadara al-qalbu fihi sya'am aba fa huwa majbulun ala dhalika wa musakhkharun fihi wal qalbu idza lam yahdur fi sholati lam yakun muta'attilan bal ja'ilan fi mal himmatu masrufatun ilaihi min umurid dunya فلا حيلة فلا علاج لإحضار القلب إلا بصرف الهمة إلى الصلاة والهمة لا تنصرف إليها ما لم يتبين أن الغرض المطلوب منوط بها وذلك هو الإيمان والتصديق بأن الآخرة خير وأبقى وأن الصلاة وسيلة إليها فإذا أضيف هذا إلى حقيقة العلم بحقارة الدنيا ومهمتها حصل من مجموعاتها حضور القلب في الصلاة وبمثل هذه العلة يحضر قلبك إذا حضرت بين يدي إذا حضرت بين يدي بعض الأكابر ممن لا يقدر على مضرتك ومنفعتك فإذا كان لا يحضر عند المناجاة مع ملك الملوك الذي بيده الملك والملكوت والنفع والضر فلا تظنن أن له سببا سوى ضعف الإيمان. Ya, sebutkan ini, lihat. Ini ikhwani, kita sering mendapati ada seseorang bertanya, "Ustaz, bagaimana caranya supaya saya khusyuk salat?" Sering kita, ya kan? Di dalam beberapa pertanyaan ini kan ini tidak terjawab loh. Kalau untuk fuqaha tidak terjawab ya. Karena fuqaha itu pembahasannya zahir. Yang penting Anda sholat. Masalah khusyuk itu diri Anda sendiri yang bisa menciptakan. Itu jawaban fuqaha itu. Masalah khusyuk itu diri Anda. Karena mungkin wudunya Anda tidak sempurna, mungkin sholatnya Anda tidak begitu memahami makna-maknanya, mungkin tidak bisa khusyuk. Coba itu dipahami, insya Allah bisa khusyuk. Coba itu sholatnya, wudunya disempurnakan, insya Allah bisa khusyuk. Itu bahasanya faqih, ahli fikih. Tapi bahasanya ahli tasawuf beda. Ini bahasanya Imam Ghazali, ahli tasawuf. Ya, faqih dan ahli tasawuf. Dia lihat mengatakan, adapun sebab-sebab makna yang 6 yang ada di atas tadi, dari hudurul galab, haibah, ta'zim, raja, haya dan lain sebagainya tadi, ketahuilah bahwa hadirnya hati seseorang ketika dia sholat itu disebabkan karena dia memiliki cita-cita. Lihat ya, hadirnya seseorang di dalam sholat itu disebabkan karena dia memiliki himmah, cita-cita. Ada semangat untuk dia gapai cita-citanya. Nah, apa cita-citanya? Nanti terserah. Manusia cita-citanya berbeda-beda. Ya kan? Anda sholat khusyuk, kiainya ngomong, kalau Anda bisa sholat khusyuk, maka Anda akan sukses kiosnya. Sholatnya khusyuk langsung. Allahu Akbar. Untuk apa? Kios. Kios Anda diklewer supaya sukses, laris.
khusyuk salat. Kiainya ngomong, Anda kalau khusyuk salatnya, Anda pasti akan datang jodohnya, solehah dunia wal akhirah. Khusyuk, Allahu Akbar. Buat apa? Jodoh. Cita-citanya kan berbeda. Anda kalau khusyuk dapat surga Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Buat apa? Surga. Kan beda toh? Berbeda-beda. Sehingga dikatakan fa inna galbaka tabi'un li himmatik. Kalau begitu, hati Anda itu mengikuti cita-citamu. Ya, tergantung sekarang cita-citanya apa? Kejodoh, ya hatinya kejodoh. Hadirnya ya ke situ. Kemana? Ke uang. Ya hatinya ke uang. Khusyuknya ke uang. Tidak ke sholat. Ya. Fala yahduru illa fima yahummu. Maka hati itu tidak hadir kecuali apa yang dicita-citakan. Tadi yang dicita-citakan jodoh, ya hadirnya hati itu ke jodoh tadi. Yang dicita-citakan surga, ya hatinya hadir ke surga. Ya, nah, apa yang dicita-citakan? Wa mahma ahammaka amrun, jika satu perkara itu menjadi tujuanmu, menjadi cita-citamu, hadaral qalbu fihi sya'a am aba. Hati seseorang akan hadir mau tidak mau. Mau tidak mau. Retak hati, kemana ini? Surga. Oh, hatinya kemana-mana, ke surga. Bayangannya surga itu mana? Tawangmangu, Wonogiri, Cemoro Sewu. Bayangannya. Dia sholat itu bayangkan Cemoro Sewu, bayangkan Tawangmangu di sini. Dia sholat, karena bayangannya ke surga terus. Ya, nah ini. Kemudian bahwa majbulun ala dzalik, yaitu hati seseorang itu memang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk itu. Wa musakharun fihi, dan ditundukkan oleh Allah Ta'ala ya untuk itu, untuk cita-cita. Anda lihat sekarang anak-anak sekolah ya, yang berangkat ke sekolah itu, kalau Anda tanya, Dek mau jadi apa? Jadi dokter, jadi insinyur, jadi profesor, jadi bapak saya, jadi guru, jadi pegawai negeri. Dia rajin ngerjakan ujian, rajin belajar. Buat apa? Supaya saya nanti kelak jadi dokter. Kan cita-cita. Kekhusyuannya dia di dalam belajar, mempengnya dia di dalam belajar kan untuk meraih cita-citanya. Nah begitu. Ya kan? Sama. Wal qalbu idza lam yahdhur fi shalah, kalau hati seseorang itu tidak hadir, tidak khusyuk di waktu salatnya, lam yakun muta'atilan, jangan keliru. Hati tidak nganggur. Kalau sudah hati tidak hadir dalam sholat, bukan berarti hati itu tidak nganggur. Lam yakun muta'atil, tidak nganggur hatinya. Bal jailan fi mal himmah masrufah ilaihi min umurid dunya, bahkan hatinya akan menembus kemana-mana. Kemana itu? Ke arahan cita-cita yang urusannya berkenaan dengan dunia. Nah ya, Allahu Akbar, hatinya tidak ke Allah, tapi kemana? Ke pabrik. Hatinya tidak ke surga, kemana? Ke rumah. Ya, kalau hati seseorang itu tidak hadir, bukan berarti hatinya kosong, melompong, tidak bawa cita-cita. Enggak, hati itu kerja. Ya, kerja dia, imma ke Allah, atau ke surga, atau ke neraka, atau ke dunia. Salah satu, tergantung apa yang dipikirkan. Fala hilata wala ilaja li ihdaril galab, maka tidak ada kekuatan, tidak ada jalan, tidak ada pengobatan untuk menghadirkan hati. Makanya orang keliru tanya, bagaimana Ustadz untuk hati saya supaya bisa hadir khusyuk dalam sholat? Tidak ada obatnya. Ya, kecuali apa? Ini ada. Illa bisarfil himmah ila shalah. Kecuali hatinya harus ditujukan untuk sholat. Cita-citanya harus ditujukan untuk sholat. Wal himmah la tansarifu ilaiha ma lam yatabayyan. Dan cita-cita seseorang tersebut tidak akan bisa tergores di dalam hatinya kalau tidak ada yang jelas.
Surga, pernah melihat surga? Tidak pernah kita lihat surga. Bagaimana Anda bisa mencita-citakan surga? Pernah lihat neraka? Tidak pernah lihat neraka. Bagaimana Anda bisa takut sama neraka? Anda tidak pernah lihat. Nah, itu bagaimana? Ya. Annal gharadal matluba manutun biha. Maka tujuan yang diminta itu tergantung pada hati Anda. Ya. Wadzalika huwal iman wat tasdiq bi anal akhirah khairun wa abqa. Allah sudah dawuh. Allah sudah firman bahwa itulah iman. Anda belum lihat surga, ya. Anda belum lihat neraka, betul. Anda belum lihat yaumul qiyamah. Ya, benar. Tapi ini butuh iman, ini butuh tasdik, butuh pembenaran di dalam hati. Ketahuilah bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Kalau Anda sudah tercipta di dalam diri Anda, di dalam diri kita semuanya, tercipta, terukir di dalam diri kita bahwa akhirat lebih hebat daripada dunia, insya Allah salat Anda akan khusyuk. Insya Allah. Ya, saya tidak bisa jamin tapi insya Allah. Ya, wa anna salata wasilatun ilaiha. Salat itu hanya perantara untuk dapat akhirat. Jika disandarkan kepada hakikat ilmu, disandarkan kepada pengetahuan bahwa dunia ini hina, penting-pentingnya dunia itu ya hina. Apa pentingnya dunia? Aset-aset dunia ini. Hotel, uang, pangkat, kedudukan, istri, anak, rumah tangga. Apa yang Anda miliki? Harta. Itu namanya muhimmat. Aset-asetnya dunia ini, penting-pentingnya dunia ini semuanya itu hina di mata Allah Ta'ala. Tidak ada artinya apa-apa. Ya, maka dikatakan hasala min majmu'iha hudurul qalbi fi shalah. Kalau ini saja Anda dapatkan bahwa Anda sholat tidak mengharapkan dunia, tapi hanya mengharapkan akhiratnya Allah, maka Anda akan khusyuk dalam sholat. Ya, artinya begitu. Maka permisalan dari alasan ini, hadirnya hatimu di dalam sholat, maka diumpamakan oleh Imam Ghazali, jika engkau berada di hadapan seorang pembesar, raja, taruh Anda ada di hadapan seorang presiden, penguasa negara, di mana kalau Anda ada di hadapan dia, tidak ada satupun orang yang bisa nyakiti Anda, dan tidak ada satupun orang yang bisa memberikan manfaat kepada Anda, kecuali presiden itu. Anda minta suaka, perlindungan sama presiden. Bapak presiden, saya akan dibunuh oleh seseorang, lindungi saya. Anda di balik jubah saya akan lindungi Anda. Dilindungi sama presiden. Presiden memberikan surat mandat, ini orang harus dijaga dan harus dilindungi. Maka tidak ada yang berani. Ya, nah, ya kan? Fa idza kana la yahduru indal munajah ma'a malikil muluk, jika seseorang itu di dalam salatnya tidak hadir ketika dia munajat kepada maharaja diraja, presidennya presiden, maharaja diraja dari seluruh raja yang berkuasa di dunia ini, di mana tangannya, pada tangannya Allah Ta'ala itu kekuasaan kerajaan bumi dan kekuasaan atau kerajaan yang ada di atas langit. Yang ada di tangan Allah Ta'ala ada manfaat dan ada madarat pula. Fala tadhunanna anna lahu sababan siwa dha'fil iman. Jangan kau kira kalau ada orang yang menyangka saya tetap ada di hadapan Allah Ta'ala, tapi saya juga terkena madarat karena ada sebab. Oh, jadi Anda masih punya pikiran kalau Anda dekat kepada Allah Ta'ala berarti Anda ada madarat karena Anda dekat sama Allah. Ya, karena sebab dunia. Berarti orang ini lemah imannya. Lemah imannya. Kalau sudah dekat sama Allah Ta'ala, tidak ada yang bisa ngasih madarat kepada kita, ngasih penyakit sama kita, nyihir kita, tidak ada yang berani. Mau ngasih manfaat kepada kita, tidak ada yang berani. Ya kecuali Allah yang ngasih. Allah yang ngasih sakit, Allah yang ngasih hidup, Allah yang ngasih senang. Ya Allah. Tidak ada yang lain. Ya. Maka jangan ada persangkaan di dalam benak kita kalau kita sudah dekat sama Allah Ta'ala, lantas ada orang lain yang bisa menyihir kita,
saya sudah dekat Ustaz sama Allah Ta'ala, tapi kenapa ada orang yang nyihir saya? Kalau Anda sudah dekat sama Allah, tidak mungkin ada orang yang bisa nyakiti Anda. Ya, kalau ada pembicaraan seperti itu, menandakan bahwa itu adalah lemahnya iman. Dikatakan seperti itu, maka dikatakan oleh Ghazali, fajtahid al-ana fi taqwiyatil iman. Maka bersungguh-sungguhlah sekarang Anda untuk menguatkan iman, dan caranya bagaimana? Dikupas. Dikupas nanti. Pengupasannya bukan di sini, ya, bukan di tempat ini, nanti akan dikupas oleh Imam Ghazali pada kesempatan yang lain, yaitu kupasan tentang cara untuk memperoleh obat supaya hati kita selalu dan senantiasa khusyuk di dalam sholat. Mungkin setelah pembicaraan ini kata Imam Ghazali, Anda sholat zuhur nanti khusyuk, tapi sholat asar hilang sudah. Nah, supaya senantiasa khusyuk, bagaimana? Kita bawa sholat kita ini untuk selalu khusyuk, hadir hati kita di hadapan Allah Ta'ala. Itu nanti kupasannya akan lebih panjang dan akan lebih detail. InsyaAllah mudah-mudahan membawa manfaat yang besar, agar supaya sholat kita menjadi lebih khusyuk, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dijadikan sebagai sarana syahidan lana la syahidan alaina, wa hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.